Setelah Mbak Ita mau, izinlah mereka ke bos mereka. Ya tentunya bosnya ngizinin lah ya, orang nyari pelarisan kan. Akhirnya diizinin, berdua mereka berangkat, ditemenin sama salah satu staf sana, makelarnya sana lah. Itu jadi mereka tuh berangkat bertiga ke dukunnya Mbak Rika ini. Ternyata nyampe di dukunnya Mbak Rika ini, ternyata Mbak Rika ini pasang susuk. Tuh. Kaget Mbak Ita ini. Loh, ternyata kamu rame tuh karena susuk toh. Gitu katanya Mbak Ita. Iya, kamu mau apa enggak? Itu sudah dalam perjalanan. Kamu mau apa enggak? Ya karena sudah kadung jalan, ya akhirnya mau nggak mau Mbak Ita mau, dan udah nekat lah gitu. Mbak Itanya ini pingin seperti Mbak Rika juga, biar rame gitu ya. Nah, udah nyampe di sana, nyampe di dukunnya Mbak Rika ini, perjalanannya agak jauh. Nyampe di sana akhirnya ketemu sama dukun ini, terus katanya sih nginep beberapa hari di sana untuk melakukan ritual. Nggak tahu ritualnya yang gimana ya. Ya Mbak Ita ini mau-mau aja sih dijerumuskan sama Mbak Rika ini demi rame ya. Udah beberapa hari di dukun itu udah selesai, baliklah mereka ke tempat kerjanya. Langsung malam itu langsung kerja dan langsung rame. Jadi primadonanya tuh sekarang ada dua, seimbang antara Mbak Ita sama Mbak Rika ini seimbang, sama-sama rame. Tapi nggak ada iri-irian, nggak ada. Kalau yang lain mungkin iri, mungkin lo ya, mungkin nggak tahu. Nah sudah ya, beberapa waktu, waduh seneng dah Mbak Ita ini karena pelanggannya itu banyak, karena dia tuh rame, jadi primadona sama Mbak Rika ini, dan dia berterima kasih banget sama Mbak Rika, tapi nggak sombong katanya itu. Mbak Ita sama Mbak Rika itu meskipun jadi primadona itu nggak sombong, nggak sok-sokan yang sok payu kalau katanya orang Jawa itu ya, nggak sok payu lah, biasa aja itu, malah sering berbagi katanya di tempat kerjanya itu. Nah, udah ya dapet, udah agak lama, mungkin setahunan mungkin ya, si Mbak Rika ini berhenti karena ada yang mau niat serius sama Mbak Rikanya ini. Itu jadi dia berhenti, ditebus ke bosnya Mbak Rika, nggak tahu berapa juta itu, sama calon suaminya Mbak Rika ini. Akhirnya tinggallah Mbak Ita primadonanya di sana. Setelah Mbak Rika pergi, dapat beberapa waktu, mungkin setengah tahunan, mungkin di sana itu ya tetap Mbak Ita itu tetap jadi primadonanya di sana, nggak luntur, nggak tahu apa, terus memperbarui itunya bagaimana nggak ngerti, pokoknya tetap Mbak Ita ini jadi primadona. Nah lama kelamaan Mbak Ita ini ngeluh kalau Miss V-nya, organ vitalnya dia itu sakit gitu. Sama bosnya disaranin untuk ke dokter, tapi Mbak Ita nggak mau, takut katanya.
Entah apa yang ditakutin itu. Harusnya kan periksa ya, kok malah takut. Nggak mau. Terus Mbak Ita ini cuma minum antibiotik aja sama pengurang rasa sakit. Setelah setelah minum antibiotik sama pengurang rasa sakit itu agak mendingan, lalu kumat lagi. Tambah lama tambah parah sakitnya Mbak Ita ini. Terus dipaksa sama bosnya itu dipaksa untuk ke rumah sakit atau ke dokter lah, periksa ke dokter. Mbak Ita ini tetap kekeh nggak mau. Alasannya satu, takut. Apa yang ditakutin itu nggak tahu aku. Pas masih agak sakit itu, dia itu masih mau ngelayanin pelanggan-pelanggannya. Masih kuat dia melayani pelanggan-pelanggannya itu. Lama-kelamaan udah gak kuat dan gak bisa melayani karena kata tetanggaku itu bau itunya. Terus temenku ini nanya sama Mbak Ita ini, kamu pasang susuk itu di mana aja? Akhirnya dia ngaku selain di wajah, di organ vitalnya itu juga dipasangin susuk juga di organ intimnya Mbak Ita itu. Ya nggak tahu ya apa berpengaruh atau gimana, nggak ngerti. Apa itu pengaruh susu atau itu memang penyakit kelamin gitu maksudnya. Itu kurang tahu juga sih, karena aku nggak lihat secara langsung kan. Ini kan cuma versi temenku itu. Akhirnya suatu saat Mbak Ita itu pingsan. Terus dibawa ke rumah sakit. Ternyata organnya itu busuk. Kenapa aku bilang busuk? Keluar nanah. Nggak tahu itu penyakit apa. Terus akhirnya Mbak Ita ini telepon keluarganya, dia mau pulang, dia mau keluar saja dari sana karena dia itu udah malu gitu. Dia nelpon keluarganya suruh jemput, dan bosnya itu nggak minta tebusan atau gimana, enggak, karena kan berhentinya kan posisi sakit seperti itu. Katanya keluar nanah itunya, nggak tahu itu penyakit apa itu ya. Bau katanya teman-temannya itu, dari tanpa dibuka pun itu udah kedengeran baunya dari mungkin jarak 1 meter mungkin ya. Itu udah baunya tuh udah kedengeran katanya. Kurang tahu itu penyakit apa sipilis atau apa, nggak ngerti saya. Akhirnya Mbak Ita itu berhenti dari situ setelah kena penyakit itu. Mudah-mudahan ini pelajaran ya buat kita semua ya. Seks bebas itu bahaya loh ya. Buat para suami, tolonglah setia sama istrinya. Buat istri juga, jangan neko-neko, sama-sama setia. Entah itu suami, entah itu istri, sama-sama setia. Janganlah neko-neko. Ini pelajaran untuk kita semua, betapa mengerikannya seks bebas itu. Ya udah ya, semoga semuanya bisa memetik pelajaran dari kisahnya Mbak Ita ini ya. Ya udah, assalamualaikum.